Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, di sini kita akan membahas terkait tentang kuota PPG dalam jabatan tahun 2022 dan upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam skala prioritas PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini pertama-tama saya ingin membuat kesepakatan dengan teman-teman semuanya. Marilah kita membuat kesepakatan bahwa di sini ini kita harus fokus untuk apa? Yaitu untuk kita nanti harus bisa mendapatkan sertifikat pendidik ya di tahun ini, dan kita ditetapkan sebagai guru profesional. Nah, di sini untuk menjadi guru profesional yang bersertifikat pendidik ini adalah tidak mudah, teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, untuk di tahun 2022 saja, nah di sini kita mendapatkan informasi dari Kemdikbud yaitu terkait tentang di sini ada kuota, teman-teman. Nah, di sini kita harus mengetahui sejak sekarang supaya nanti kita bisa menganggap bahwa suatu upaya untuk lulus PPG di tahun ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, di sini seperti yang telah disampaikan untuk rencana kuota PPG di tahun 2022 khususnya untuk PPG dalam jabatan, di sini tersedia yaitu untuk jenis PPG yang TMT di bawah 2015 ini adalah kuotanya ini hanya 40.000 saja. Ini nanti dibagi menjadi dua angkatan. Dari jumlah peserta, nah jumlah peserta yang telah diplotting oleh Kemdikbud itu sebanyak 1.138.373. Kemudian untuk dalam jabatan TMT mulai dari 2016 sampai 2019 di bulan Januari, kuotanya ini hanya 36.000 saja. Nah, ini diambil dari jumlah peserta yaitu sejumlah yang ditetapkan sebagai sasaran PPG yaitu 428.765. Kalau misalkan kita melihat pada fakta yang ada di lapangan, nah, di sini kita ketahui bersama bahwa di sini pada saat tahapan seleksi administrasi dan juga pendaftaran pada tahapan pertama untuk alur PPG di tahun 2022 ini, dari teman-teman tentunya di sini dari jumlah 1.138 sekian, kemudian tambah ini 428.000 sekian. Ketika login di akun SIM PKB, nah di sana ada undangan untuk ikut pendaftaran ya PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini ketika teman-teman melakukan pendaftaran ini adalah masuk pada tahap yang pertama ini. Nah, di sini tentunya di sini nanti untuk pesaing kita ini akan berkurang, teman-teman. Berkurang kenapa? Karena tidak semua dari teman-teman yang masuk dari calon peserta ini bisa lulus seleksi administrasi. Entah itu dikarenakan kesalahan data atau mungkin tidak memenuhi syarat ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini setelah di tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi, di sini nanti kita harus mengetahui bahwa PPG dalam jabatan ini nanti dibagi menjadi dua angkatan ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua angkatan. Ini khususnya bagi teman-teman yang masuk pada kuota yaitu 40.000. Nah, dari teman-teman yang TMT-nya di bawah 2015 dengan kuota sekian ini 40.000 dibagi dua angkatan, yaitu untuk angkatan 1 ini adalah 20.000 dan angkatan 2 ini adalah juga 20.000. Selanjutnya untuk PPG dalam jabatan yang satu semester, nah di sini nanti teman-teman diambilkan dari TMT 2016 sampai Januari 2019. Ini dari jumlah ini nanti akan disaring ya pada di sini pretest PPG atau seleksi akademik. Nanti untuk PPG-nya itu adalah satu semester. Nah, selanjutnya di sini teman, ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran di akun SIM PKB masing-masing dan dinyatakan lulus seleksi akademik, berikutnya adalah masuk pada perankingan nilai di atas passing grade dan juga masuk di skala prioritas. Jadi nanti di sini nanti kita sudah ditetapkan untuk passing grade-nya ya. Jadi dari passing grade yang sudah ditetapkan nanti, maka nanti kita akan dilakukan perankingan dari sejumlah ini. Misalkan di sini tinggal 1 juta misalkan, di sini nanti akan di-ranking yaitu dari berdasarkan nilai yang tertinggi dan juga skala prioritas untuk kuota per daerah ya, per kabupaten kota, per provinsi, per mapel juga tentunya. Nah, di sini nanti kita barulah akan ditetapkan yaitu dalam seleksi akademik ini dinyatakan lulus ya. Kalau misalkan kita lulus dalam seleksi akademik, maka berikutnya ini adalah kita sudah dinyatakan untuk sudah lulus ya untuk di PPG di tahap awal.
Nah, di sini sampai tahap ini kita harus mengetahui bahwa untuk hal yang sangat penting itu adalah terkait tentang skala prioritas. Dikarenakan kuota PPK dalam jabatan tahun 2022 ini sangat terbatas, maka bagaimanakah upaya kita untuk bisa masuk dalam prioritas PPK dalam jabatan sehingga kita bisa berhak untuk ikut PPK dalam jabatan di tahun ini. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Marilah kita cek bersama. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar hukum dari pelaksanaan PPK dalam jabatan di tahun 2022 ini masih mengacu pada Permendikbud yang terdahulu. Dikarenakan sampai saat ini belum diterbitkan ya untuk Permendikbud yang terbaru. Nah, di sini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini kita langsung mengambil pada pasal yang ke-12, teman-teman. Nah, di sini terkait tentang kuota dan juga prioritas untuk PPG. Di sini tertera pada pasal ke-12. Nah, di sini disampaikan bahwa dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi. Jadi kalau misalkan sampai saat ini, detik ini, hari ini itu kan kita masih dalam tahap lulus seleksi administrasi, teman-teman. Meskipun nanti untuk kelulusan administrasi pengumumannya secara resmi akan diumumkan pada 4 Maret tahun 2022. Nah, di sini kalau misalkan kita di akun kita masing-masing sudah ada pemberitahuan di sana adalah ajuan Anda telah disetujui, maka di sini dapat dikatakan bahwa kita ini sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, selanjutnya di sini ini nanti adalah untuk seleksi kemampuan akademik. Jadi dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan lulus kemampuan akademik ini nanti melebihi kuota. Nah, jadi kalau misalkan melebihi kuota yang ada, seperti yang kita ketahui untuk PPG dalam jabatan yang TMT sampai di 2015 itu hanya 40.000 saja dari sekian banyak itu, teman-teman. Kalau misalkan nanti ternyata dari seleksi kemampuan akademik ini nanti yang lolos passing grade itu melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud, maka nanti Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas. Nah, ini teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk prioritas ini adalah diurutkan ya, diurutkan dari masa kerja. Nah, jadi prioritas diurutkan dari yang masa kerja paling banyak dulu. Yang kedua, ini adalah diprioritaskan dari usia. Nah, jadi akan diambil dari usia yang lebih senior dulu, teman-teman. Nah, ini selanjutnya nanti urutan tahun lulus seleksi administrasi. Nah, ini diurutkan ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin telah lulus seleksi administrasi di tahun 2021 belum terpanggil PPG tahun ini, maka selalu pantau akun SIMPKB. Teman-teman akan masuk dalam prioritas, teman-teman. Selanjutnya juga akan diurutkan yaitu melalui ini prioritasnya ya dari geografis, teman-teman. Nah, ini. Dan kemudian yang terakhir ini adalah dari perolehan nilai. Seperti yang kita ketahui dari perolehan nilai. Nah, di sini salah satu upaya kita untuk bisa masuk skala prioritas. Kalau misalkan di sini ada yang bisa diusahakan, ada yang tidak ya, teman-teman. Jadi untuk bisa supaya kita itu masuk skala prioritas, yang kita tidak bisa usahakan karena itu sudah takdir, itu tentunya adalah yang ini. Nah, kalau misalkan masa kerja, ini kan kita nggak bisa ya mengusahakan supaya masa kerja kita bertambah, kan nggak bisa ya, karena itu sudah terrecord, terdeteksi ya dari akun Dapodik kita masing-masing. Berikutnya untuk usia kita nggak bisa, teman-teman, untuk memilih sekarang usia saya adalah 25, saya ingin menambah supaya 35 supaya berarti nggak bisa ya, ini nggak bisa. Nah, ini adalah nanti sudah takdir. Kemudian urutan berikutnya ini adalah lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya nanti teman-teman yang lulus seleksi administrasi terdahulu nanti akan diprioritaskan. Untuk geografis, teman-teman, ini sudah paten ya. Nah, ini untuk perolehan nilai, ini adalah yang bisa kita upayakan. Bagaimanakah caranya? Nah, untuk saat ini hal yang paling penting, teman-teman, supaya kita bisa masuk dalam skala prioritas PPG tahun ini, maka kita upayakan bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa memperoleh nilai yang terbaik. Silakan teman-teman mulai dari sekarang membaca modul-modul PPG terdahulu dan silakan simak kisi-kisi latihan soal yang sudah saya bagikan video sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat.